Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di English Premier League antara Chelsea versus Manchester United yang akan dimainkan nanti malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum saya membahasnya lebih lanjut, teman-teman, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 531.000 dan ada beberapa konten yang juga trending. Luar biasa dukungan dari teman-teman, dan saya berharap dukungan dari teman-teman ini akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Anyway, in this new content, teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, saya ingin memberikan analisa dari big match di English Premier League, di mana kita sama-sama tahu bahwa Chelsea dan juga Manchester United musim ini dilatih oleh pelatih baru. Bedanya, Erik ten Hag lebih lama melatih Manchester United mulai dari awal musim. Sedangkan Graham Potter baru saja masuk. Belum lama, teman-teman. Tapi Graham Potter bisa mengubah gaya permainan dari Chelsea. Bisa membuat Chelsea bermain lebih menarik lagi. Dengan tidak hanya mengandalkan permainan dari sektor sayap, tapi juga mengandalkan permainan kreatif dari lini tengah. Sehingga Chelsea dalam 7 pertandingan terakhir sejak dilatih oleh Graham Potter belum terkalahkan. Bahkan banyak mencatat clean sheet dan juga bisa cukup banyak mencetak gol. Artinya dalam waktu yang singkat Graham Potter telah membentuk balance of play di Chelsea. Apa itu artinya balance of play? Yaitu keseimbangan dalam urusan membangun serangan dan juga bertahan. Karena Chelsea bisa banyak create chances, walaupun kadang-kadang para pemain mereka juga sulit untuk menyelesaikan peluang-peluang yang didapat, tapi mereka juga bisa mencetak banyak gol dan juga banyak mencatat clean sheet. Kan kita tahu di eranya Tuchel, Chelsea lebih fokus dalam melakukan pressing dan juga counter attack. Tapi di eranya Graham Potter sekarang, Chelsea lebih fokus untuk membangun serangan dari awal dan juga jarang mencetak gol melalui proses counter attack. Dan juga terlihat ada variasi dalam membangun serangan. Bukan saja seperti yang tadi saya katakan dari sektor sayap, tapi juga dari tengah. Jorginho, Kovacic, atau juga Mason Mount yang bermain di belakang striker, itu lebih kreatif sekarang permainannya. Bahkan mereka lebih banyak berkontribusi dalam urusan memberikan assist. Which means, nggak harus assist itu diberikan melalui crossing dari salah satu sektor flank, tapi bisa juga through pass dari lini tengah. Dan itu bisa kita lihat dalam beberapa pertandingan Chelsea, baik di Liga Champions atau juga di English Premier League. Bagaimana dengan Erik ten Hag di Manchester United? Very good. Nggak ada yang salah dari Erik ten Hag, cuma memang dia belum mendapatkan semua pemain yang dia butuhkan. Contohnya yaitu yang dia gagal mendapatkan Frankie de Jong. Walaupun penggantinya adalah Casemiro yang menurut saya juga hebat. Tapi dengan adanya Casemiro sekarang justru terlihat lini pertahanan dari MU itu jauh lebih solid. Kenapa saya katakan jauh lebih solid? Karena dalam 3 pertandingan terakhir di English Premier League, MU hanya kemasukan 1 gol lawan Everton dan dalam 2 pertandingan terakhir mencatat clean sheet. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhir tersebut, MU keluar total menyerang. Lawan Newcastle yang seharusnya mereka bisa menang, tapi sayang para pemain mereka banyak gagal untuk bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Kemudian lawan Tottenham Hotspur yang seharusnya MU bisa menang dengan skor lebih banyak, maybe 4 or 5-0. Tapi ya, yang penting bisa meraih kemenangan 2-0 lawan salah satu tim papan atas lainnya. Jadi memang gaya permainan dari MU juga telah berubah, teman-teman. Dan seperti yang saya katakan di konten match review pertandingan MU lawan Tottenham Hotspur, bahwa saya melihat sekarang gaya permainan MU mulai mirip dengan gaya permainan MU di era Sir Alex Ferguson. Jadi memang perlahan-lahan Erik ten Hag mulai membuat perubahan. Bukan saja dalam gaya permainan, tapi juga dari karakter para pemain. Contohnya yaitu duet center back, Varane dan juga Martinez. Memang MU kebobolan banyak gol lawan City. Ya karena MU masih dalam tahap proses, seperti yang saya katakan. Progres ini baru 20 atau 30%, belum banyak. Jadi memang ten Hag ini membutuhkan 1 musim full untuk bisa membangun kekuatan di Manchester United. Dan juga sebelum pertandingan ini, teman-teman, ada 2 hal yang ramai dibicarakan dan juga diperdebatkan. Pertama-tama dari Chelsea yang ramai dibicarakan adalah bahwa Graham Potter sering melakukan rotasi, bukan saja dari
susunan pemain, tapi juga dari formasi. Dia pernah memakai formasi 3-4-2-1, pernah memakai formasi 3-5-1-1, pernah memakai juga formasi 4-2-3-1. Kemudian dari susunan pemain, memang dia melakukan rotasi karena Chelsea juga harus bermain di Champions League. Dan sebelumnya kita tahu Chelsea kalah di pertandingan Champions League lawan Zagreb, sehingga dia juga perlu mengistirahatkan beberapa pemain di pertandingan Liga Premier Inggris, seperti lawan Wolves. Aubameyang nggak main sama sekali kan? Sterling juga gak main, tapi Chelsea bisa mencetak 3 gol. Which means apa? Konsep permainannya itu yang diutamakan. Jadi pemain manapun yang turun bisa menjalankan peran dan juga tugasnya dengan baik. Itu sangat penting. So konsep comes first, and then the players have to adapt. Jadi konsep permainan dulu, para pemain kemudian perlu beradaptasi, dan sejauh ini para pemain bisa beradaptasi dengan baik. Contoh terakhir adalah Ruben Loftus-Cheek yang dimainkan di posisi wingback sebelah kanan di pertandingan lawan Brentford, yang juga sebetulnya Chelsea bermain bagus, tapi sayang salah satu kelemahan dari Chelsea masih terlihat dalam mengkonversikan peluang-peluang yang para pemainnya dapat. Dari Manchester United, ya ini hal kedua yang bukan saja dibicarakan tapi juga diperdebatkan, yakni tentang keputusan dari Erik ten Hag untuk mencoret Cristiano Ronaldo dari skuad untuk pertandingan lawan Chelsea. Yang menurut saya adalah langkah yang berani dan juga keputusan yang bijak dari Erik ten Hag. Langkah yang berani karena seperti yang kita tahu musim lalu, Cristiano Ronaldo was untouchable. Artinya Cristiano Ronaldo tidak bisa diganggu-gugat. Pokoknya jika dia fit, dia harus main. Kalaupun dia dicadangkan, ya mungkin itu juga hanya untuk satu pertandingan. Mungkin karena dia tidak 100% fit. Sepertinya dia tidak pedulilah dengan perjuangan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Ya ini sudut pandang saya, mungkin juga saya salah. Tapi sepertinya dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahwa dia harus main, dia harus mendapatkan exposure. Kan nggak bisa seperti itu. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada tim. Maka itu Erik ten Hag mengambil langkah yang berani, tapi juga keputusan yang bijak. Karena sebetulnya juga tanpa Ronaldo di Premier League, MU masih bisa menang justru dengan mainnya Ronaldo dari awal. Ya, saya mengatakan dari awal, dari starter, itu di 2 pertandingan lawan Brentford dan juga lawan Newcastle, MU justru gak bisa menang, bahkan gak bisa mencetak gol, bahkan tidak banyak create chances. Memang Ronaldo mencetak gol lawan Everton. Tapi kan kita tahu bahwa dia masuk ketika memang Martial cedera di pertandingan itu. Jadi memang dia belum menjadi pilihan utama bagi Erik ten Hag, dan itu wajar saja. Itu adalah keputusan dari pelatih. Jadi apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag menunjukkan bahwa memang dia punya full power di Manchester United, dan memang itu yang perlu dia lakukan agar pemain-pemain lain jangan macam-macam juga, dan mereka harus mengikuti apa yang diinginkan oleh ten Hag secara positif. Artinya taktik permainan, disiplin, ketika memang perlu duduk di bangku cadangan dulu, maka mereka harus respect keputusan dari Erik ten Hag seperti sebelumnya yang dilakukan oleh Casemiro. Tapi sekarang kan Casemiro mulai bagus permainannya. Lihat dong, permainan dia lawan Tottenham Hotspur kan, nggak berkutik pemain-pemain Hotspur yang bermain di tengah. So coming into this game, tentu dua tim ini punya peluang yang sama. Karena dalam 3 pertandingan terakhir performanya lagi bagus-bagusnya. Chelsea bahkan dalam 3 pertandingan terakhir nggak kemasukan gol sama sekali kan. Cuma mereka juga perlu waspada dan jangan melakukan kesalahan yang biasanya akan dimanfaatkan oleh pemain dari tim lawan. Contohnya MU tuh beberapa kali kemasukan gol ketika masih ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain mereka, apakah itu di tengah atau juga di lini belakang. Chelsea juga sama, ketika ada pemain mereka yang melakukan kesalahan di sektor wing atau juga di lini belakang yang memberikan kesempatan bagi para pemain tim lawan untuk mencetak gol. Dan juga yang saya suka dari Chelsea sekarang bahwa mereka bermain, menyerang, dan juga mencoba untuk mencetak gol lebih cepat. Itu yang selalu saya melihat di pertandingan-pertandingan Chelsea sejak dilatih oleh Graham Potter. Dan itu yang membuat saya justru terhibur dengan permainan Chelsea. Jadi ini beda banget permainan Chelsea di era Tuchel dan juga di era Graham Potter. Dan juga keberanian dia untuk melakukan rotasi sehingga pemain yang tampil di setiap pertandingan itu bugar. Bagi saya, atau menurut saya, kuncinya dari Chelsea adalah mereka tidak boleh terpancing bermain terlalu terbuka lawan MU, karena MU adalah tim yang bisa memanfaatkan kelengahan dari para pemain tim lawan yang melakukan atau membangun serangan secara terbuka, kemudian mereka akan membangun counter yang cepat. Itu salah satu kehebatan dari Manchester United musim ini. Selain juga mereka bisa berani bermain terbuka. Dan dari MU, mereka perlu memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat, karena kemungkinan Chelsea akan melakukan high press. Jadi ketika mereka bisa membangun counter, mendapatkan peluang, mereka harus bisa melakukan finishing yang baik. Kalau feeling saya, ini hanya feeling saya, mungkin juga saya salah kan, bahwa pertandingan kali ini, pertandingan pertama musim ini tidak akan berakhir dengan hasil imbang. Kemungkinan akan ada salah satu tim yang menang.
dengan skor yang meyakinkan. Kita tunggu saja teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, Chelsea jangan terpancing dengan permainan terbuka. MU harus bisa memanfaatkan transisi positif yang nanti akan mereka bangun, mengandalkan passing, positioning, dan juga interchange passing yang biasa dilakukan oleh para pemain mereka. Pasti seru teman-teman pertandingan nanti malam. Pilihan dari teman-teman apa? Silahkan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.